Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali berjumpa dalam program yang sudah kita nanti-nantikan sepanjang tahun ini. Dan ini adalah sebuah pertemuan perdana di mana kita akan memulai satu rangkaian serial pembekalan karakter yang baru. Serial ini terkait dengan khotbah minggu, di mana dalam ibadah minggu di GB Morsaron Jakarta, kita sedang membahas satu tokoh yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Tokoh tersebut namanya adalah Stefanus. Dan dalam kesempatan di beberapa kali ibadah minggu, saya selalu sampaikan kepada jemaat bahwa Stefanus diceritakan di dalam Alkitab menampilkan wajah yang seperti wajah malaikat. Dan kapan itu terjadi adalah waktu di pasal 6, ketika Stefanus sudah ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan Stefanus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Maka di Alkitab di sana dikatakan, di ayat terakhir di pasal 6, maka para pemuka agama itu waktu sedang menatap wajah Stefanus seperti sedang menatap wajah malaikat. Maka itu saya melihat ini adalah satu pembahasan yang menarik, sehingga saya hadirkan 7 serial atau 7 topik dalam satu rangkaian serial ini dengan judul 7 cara untuk menjadikan wajah kita seperti wajah malaikat. Maka itu kita sekarang dalam pertemuan ini adalah seri pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya serial ini saya dapatkan dari banyak buku-buku yang tersebar di dunia ini, dalam bahasa Inggris sampai ke bahasa Indonesia pun, dan semua rata-rata menyebutkan sebetulnya 7 serial ini dengan sebutan 7 kebajikan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebetulnya ini adalah 7 kebajikan ilahi yang Bapak Ibu bisa cari di internet. Judulnya itu saya kutip dari mereka, dan ini diambil dari bapak-bapak gereja waktu mereka mulai merampungkan berlawanan dari 7 dosa kekal atau 7 dosa besar. Dan itu akhirnya ada pendeta lain lagi itu mengeluarkan 7 kebajikan ilahi. Jadi itu sebuah perbandingan antara dosa dengan kebaikan. Maka itu kita akan lihat dalam pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, seri pertama itu adalah kemurnian. Nah, saya sangat yakin serial ini juga sangat terkait dengan apa yang Stefanus lakukan. Jadi apa yang Stefanus lakukan ini, saya yakin dan percaya salah satunya adalah kemurnian. Bagaimana dia memiliki hati yang murni, bagaimana dia mempraktekkan juga kemurnian, maka itu wajahnya tidaklah aneh bisa tampil seperti wajah malaikat. Maka itu kita akan bedah lebih dalam lagi dalam pembekalan karakter ini, apa sih kemurnian itu? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemurnian itu berarti yang pertama adalah perihal murni, bisa juga dikatakan adalah keaslian atau bicara tentang keaslian dari suatu barang, keaslian dari suatu orang, keaslian dari suatu makanan misalnya. Kemudian juga yang kedua, kemurnian itu bisa juga adalah kesucian atau kebersihan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa lihat bahwa inilah yang akan kita bahas dalam pembekalan karakter ini dengan 3 cara mempraktekkan kemurnian. Maka itu saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan lihat ada 3 langkah, 3 cara untuk mempraktekkan kemurnian. Nah, sebelum itu kita masuk dari 3 cara ini. Dari kata kemurnian, ada kata dasarnya yaitu murni. Kata dasar dari kemurnian yaitu adalah murni. Murni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang pertama adalah tidak bercampur dengan unsur lain. Makanya ketika dikatakan murni, tidak bercampur dengan unsur lain. Misalnya, saya ada tumbler misalnya, contohnya isinya adalah kopi, maka kopi itu tidak dicampur dengan susu, maka itu kopi ini bisa dikatakan kopi murni. Atau misalnya kita minum teh, tehnya tidak dicampur dengan gula, kita bisa berkata teh murni. Kira-kira begitulah. Nah, itu dari kata murni, tidak bercampur dengan unsur lain, atau bisa juga tulen. Yang kedua, murni itu adalah belum mendapat pengaruh luar, bisa juga polos atau lugu. Jadi tidak mendapatkan pengaruh luar itu adalah misalnya kita punya gaya sebagai orang Indonesia, gayanya ya adalah gaya dari budaya Indonesia. Tidak bercampur dengan gaya dari luar, yaitu adalah bicara tentang murni. Maka itu ini akan menjadi satu ulasan yang menarik untuk menolong saya dan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Makanya 3 cara mempraktekkan kemurnian dalam hidup kita supaya kita bisa memiliki wajah yang nampak seperti wajah malaikat. Yaitu yang pertama adalah menjaga keaslian.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya harus menjaga keaslian. Apa sih yang dimaksudkan dengan menjaga keaslian? Seperti dari definisi kata murni tadi, yaitu adalah dia tidak bercampur dengan unsur yang lain, dia juga bisa berarti tulen, bisa juga dia berarti menampilkan sifat-sifat asli. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, aplikasi yang pertama ini bagaimana caranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya menjaga keaslian? Maka yang pertama adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga keaslian kita sebagai anak Tuhan. Nah, apa saja yang Tuhan harapkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa dengarkan khotbah saya setiap hari Minggu, bisa juga mengikuti pembekalan karakter seperti ini yang kita sudah mulai dari 3 tahun yang lalu. Bapak, Ibu bisa ikuti semua, dan itu semua sudah dibagikan langkah-langkah untuk menjadi seorang Kristen yang tulen, seorang Kristen yang murni. Dengan demikian saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus menjaga keaslian kita dalam rangka mempraktekkan kemurnian supaya kita bisa menampilkan wajah seperti malaikat. Nah, makanya itulah langkah yang pertama, yaitu adalah menjaga keaslian. Dengan cara apa kita menjaga keaslian? Yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita praktekkan semua yang Alkitab katakan. Jadi, sesungguhnya kita semua ini datang ke dalam dunia, artinya diciptakan Tuhan untuk menjadi manusia yang hidup. Maka itu kita sebetulnya sudah ditanamkan dengan berbagai macam gaya-gaya, nilai-nilai, standar-standar dunia. Maka itu apa yang kita lakukan ini kebanyakan ada standar dunia. Nah, ketika kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa ternyata standar Tuhan itu lebih tinggi daripada standar dunia. Maka sebetulnya dalam pembahasan topik kemurnian ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya harus kita bisa mengetahui standar Tuhan itu seperti apa. Karena kita yang sekarang ada dalam standar dunia ini, kita harus menaikkan standar kita ke standar Tuhan, maka itu inilah level kemurnian itu. Jadi seperti Stefanus tahu bagaimana ketika dia menghadapi siksaan terakhir itu ketika dia diadili oleh Mahkamah Agama dalam Kisah Rasul 6 dan 7, Stefanus tetap komitmen untuk setia kepada Tuhan. Karena dia menjaga kemurniannya. Jadi apa yang selama ini dia sudah pertahankan untuk naik standarnya itu ke standar Tuhan, maka dia tidak mau lagi turunkan standar itu ke standar dunia. Maka itulah kemurniannya. Jadi dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya harus sama-sama kita mengejar standar Tuhan itu. Dan itulah keasliannya kita. Jadi langkah yang lebih sederhana lagi, saya rindu supaya Bapak Ibu biar makin mantap, supaya bisa mengerti langkah-langkah aplikatifnya adalah, ya, dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya harus meninggalkan pola pikir dunia. Apa yang pola pikir dunia itulah yang perlu kita hindari. Jadi misalnya contoh begini, dalam pergaulan kita suka dikasih tahu oleh teman-teman, sahabat kita adalah misalnya, kamu sudah dijahati, kalau begitu kamu jahati balik saja. Itulah standar dunia. Sementara kita tidak begitu. Karena standar kemurnian dari anak Tuhan adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sebagai contoh saja. Misalnya dalam hubungan kita berpacaran, misalnya sebagai anak-anak muda. Standarnya dunia, selalu anak-anak muda bilang begini, masa pacaran aja belum pernah ciuman. Bahkan standar dunia mengatakan, masa pacaran aja nggak pernah hubungan badan. Nah, itu standar dunia. Maka itu kita mesti tahu standar Tuhan adalah menjaga kesucian, menjaga kekudusan, menjaga mulut kita baik, menjaga pikiran kita baik, dan itu ada standar surga. Maka itulah kemurniannya kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya harus tahu, harus rajin banyak baca Alkitab, supaya pola berpikir kita bisa berubah. Karena dengan kita punya pola pikir berubah, kita pasti punya kelakuan pun akan berubah. Kalau kelakuan kita pun juga berubah, pasti karakter kita pun akan berubah. Jadi semua dimulai dari pola berpikir. Dari pola pikir akan menjadi kelakuan, dari kelakuan akan membentuk karakter. Dan itulah keaslian yang saya bahas dalam topik pertama ini. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah menjaga kesucian. Sama seperti definisi dari kemurnian, yaitu adalah menjaga kesucian. Maka itu kita mesti menjaga kesucian kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk lebih mengerti lagi, apa sih kata kesucian itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesucian itu adalah kebersihan hati dan sebagainya. Bisa juga kesucian itu adalah kemurnian. Makanya kita lihat saja definisi berikutnya, yaitu menjaga kesucian, yaitu ada kata kesucian itu kata dasarnya adalah suci, suci itu adalah bersih dalam arti keagamaan. Makanya ini makin menarik ketika kita bedah lebih dalam. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita mesti menjaga kemurnian kita dalam agama kita. Maka itu kita tidak bisa campuri agama lain dengan agama kita. Dan Bapak Ibu, sekedar informasi saja bahwa dalam pertemuan kita di tanggal 1 Februari ini, dalam seminggu ini kira-kira di tanggal 29 Januari kemarin, kita mendapatkan satu anugerah lah. Menurut saya ini anugerah yang besar yang kita dapatkan dari pemerintah kita. Yaitu bahwa presiden kita sudah mengeluarkan tanda tangan untuk merubah nomenklatur kata Isa Al-Masih berubah menjadi Yesus Kristus. Karena memang ini sangat penting dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen dan Katolik dalam rangka menjaga kemurnian kita, dalam rangka menjaga kesucian dari pandangan agama kita. Karena kalau kita bicara tentang Isa Al-Masih, konotasi Isa Al-Masih itu adalah di agama yang lain, sementara di agama yang lain itu menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah tokoh yang tidak disalibkan, tetapi dalam iman kita, Yesus Kristus itu disalibkan. Maka ini perbedaan yang sangat tegas, perbedaan yang sangat mencolok antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menjadi pembahasan yang bagus dalam rangka kita menjaga keaslian dari ajaran agama kita. Maka itu ajaran agama kita ini tidak bisa dicampur dengan agama lain. Sama juga seperti agama lain, ajaran Kristen pun tidak bisa dicampur kepada ajaran agama lain. Dan itu adalah kemurnian. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam rangka kita menjaga kesucian, seperti dari definisinya adalah kita bersih dalam arti keagamaan. Makanya kita mesti betul-betul paham tentang kekristenan supaya kita bisa menjaga kemurnian. Seperti contoh Stefanus dalam khotbah di Minggu, kita lihat bagaimana Stefanus menjaga keaslian kemurnian dari ajarannya. Makanya dia tetap setia kepada Tuhan Yesus, dia beriman Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, makanya dia mempertahankan kemurnian dari pemahamannya itu. Puji Tuhan. Kemudian saya melihat juga dari definisi tadi kata suci itu adalah tidak kena najis. Ini tentu dalam arti keagamaan. Maka itu ketika tidak kena najis, ini merupakan juga seperti kita. Dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, tentu kenajisan itu adalah praktek-praktek dosa. Maka itu langkah yang sangat baik untuk kita bisa mengetahui dalam rangka poin yang kedua ini yaitu menjaga kesucian, maka kita harus menjaga diri kita dari kenajisan. Apa kenajisan? Semua praktek dosa yang dilarang oleh Alkitab. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari harus rajin baca Alkitab supaya tahu anjuran dan larangan dari Tuhan itu apa saja. Sehingga kita bisa menjaga kemurnian agama kita, menjaga iman kita dengan baik supaya kita tidak najis dari dosa-dosa. Yang terakhir, kemudian langkah yang ketiga adalah dari definisi kata kemurnian atau dari kata dasarnya murni, yaitu adalah menjaga kepolosan. Nah, apa yang harus kita jaga dalam kepolosan ini? Mari kita telusuri sejenak definisi dari kata kepolosan. Kepolosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesederhanaan dalam hal tentang sikap atau tingkah laku. Kemudian juga adalah tentang kejujuran, misalnya pikiran dan hati, bisa juga adalah dan sebagainya. Jadi ada aspek-aspek dalam hidup kita ini, kita mesti menjaga kepolosan kita dengan cara menjaga kesederhanaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, langkah yang sederhana untuk poin yang terakhir ini, poin yang ketiga dalam menjaga kepolosan, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya harus bisa menjaga hati untuk tidak jahat. Dan itu adalah dari kata polos. Dari kata polos tadi itu kita bisa lihat bagaimana dalam sikapnya itu dia sederhana, dalam sikapnya itu dia punya tingkah laku yang baik, maka itu kita mesti tidak jahat. Dan itulah dalam rangka menjaga kepolosan. Memang standar dunia itu berbeda dengan standar Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang baik, seringkali dunia suka menilai kita, orang Kristen terlalu polos, orang Kristen terlalu baik. Dan itu sebetulnya ada standar Tuhan. Makanya ketika kita diberikan nasihat oleh teman kita misalnya, teman kita berkata, "Bro, jangan polos-polos amat dong." Dan kita harus tetap teguh iman kita. Seperti tema tahun ini, tahun komitmen, kita harus komitmen supaya kita tetap menjaga kepolosan kita, menjaga keluguan kita. Lugu itu bukan berarti kita mudah ditipu, enggak. Bukan berarti polos itu kita mudah dibodohi, bukan. Tetapi kita misalnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa mulai dari pikiran, perbuatan, sampai ke karakter kita. Maka itu adalah menjaga kepolosan. Ya, dengan langkah yang pertama, menjaga hati tidak jahat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga pikiran tidak jahat. Ketika kita menjaga pikiran kita tidak jahat, hati kita tidak jahat, maka saya rasa komplit lah. Pasti kelakuan kita akan tidak jahat. Seperti dalam khotbah saya di tahun lalu, saya membedakan antara hati dan pikiran. Jadi dengan kata lain, hati itu adalah bawaan dalam diri kita. Misal karakter kita,
perbuatan-perbuatan kita itu muncul dari karakter kita, karena kita dapatkan dari pendidikan di keluarga kita, pendidikan yang kita dapat dari masyarakat, standar-standar dunia yang kita ketahui dari pergaulan kita, itu tersimpan di hati. Namun ada di pikiran, pikiran itu adalah tempat kita menyimpan firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita simpan di pikiran. Sehingga saya dalam khotbah di tahun lalu itu bisa memisahkan atau membedakan pikiran dengan hati. Sehingga inilah yang menjadi suatu peperangan ketika kita ingin berbuat sesuatu, pasti firman Tuhan yang ada di pikiran dengan suasana hati kita yang panas, kesal, membalas dendam, maka ini saling berbenturan. Maka kita akan mencoba mengolah dengan baik antara apa yang ada di pikiran kita, yaitu firman Tuhan, dengan apa yang ada di hati kita, yaitu standar dunia, dan ini yang harus kita kendalikan. Maka itu saya dalam poin yang terakhir ini, dalam rangka kita menjaga kepolosan, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya harus jaga pikiran dan harus jaga hati. Baik, puji Tuhan, saya rasa itu saja yang saya mau bagikan dalam pertemuan Faith Minutes Live episode perdana ini tanggal 1 Februari 2024. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diperlengkapi dan diberkati, boleh silakan subscribe ke akun YouTube GBI Mawar Saron, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya juga Facebook, Bapak Ibu boleh follow Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, boleh follow juga akun Instagram GBI Mawar Saron, dan biasanya kita posting tayangan Faith Minutes Live ini di akun Instagram Faith Minutes. Jadi Bapak Ibu sudi kiranya memfollow akun GBI Mawar Saron dan akun Faith Minutes di Instagram. Puji Tuhan, kita juga hadir di TikTok, dan kabar baiknya untuk program Faith Minutes Live itu sudah tersedia sejak lama, ada di Spotify dan di Apple Podcast, Google Podcast. Bapak Ibu bisa menikmatinya dalam bentuk audio. Dan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan yang ingin bertanya, ingin memberikan komentar, silakan komentar di kolom komentar. Dan Bapak Ibu nanti ada tim dari gereja kita yang akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Baik, puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan. Nanti Bapak Ibu bisa juga memberikan dukungan tentu secara finansial supaya kita bisa terus menjaga kualitas dari program kita ini, karena semakin lama kita semakin tambah peralatan-peralatan supaya dapat menolong Bapak Ibu Saudara-saudari dalam tayangan ini supaya mendapatkan banyak hiburan-hiburan juga lah. Dalam arti misalnya Bapak Ibu bisa melihat, contohnya kita sekarang settingnya sudah berbeda lagi, dan sekarang saya rekamannya sudah berbeda, tidak lagi di satu ruangan yang lain, tapi sudah bergeser ke ruangan yang lain lagi. Dan ini sebagai contoh bahwa ini semua karena berkat dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Terima kasih untuk semua dukungannya. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya, dan seperti biasa saya tutup pertemuan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk program perdana yang kami mulai di 1 Februari ini sampai kepada bulan Maret nanti. Biarlah Tuhan tolong supaya pembekalan karakter Faith Minutes Live ini bisa memberkati semua kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Inilah menjadi doa dan syukur kami, dan kami doakan GBI Mawar Saron Jakarta, biar Tuhan memberkati supaya program seperti ini bisa terus mengudara dan memberkati kami. Tentu kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang punya pergumulan hidup Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dan syukur kami alaskan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa dalam pertemuan Faith Minutes minggu depan dalam program yang sama, dan Bapak Ibu jangan sungkan untuk memberitahu kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka pun juga dapat diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.